Gelandang Timnas Indonesia, Tom Hey belak-belakan menceritakan soal kegilaan supporter Timnas Indonesia kepada media Belanda, Omroep Friesland. Beberapa waktu lalu, Tom Hey berhasil mencetak gol debutnya untuk Timnas Indonesia saat melawan Filipina. Skuad Garuda berhasil mengamankan jalan ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, berkat kemenangan di Stadion Gelora Bung Karno, Selasa lalu. Tim Garuda di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong berhasil menundukkan Filipina dengan skor akhir 2-0 berkat gol Tom Hey dan Rizky Ridho. Seperti diketahui, Tom Hey telah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 18 Maret 2024 lalu. Darah keturunan Indonesia milik Tom Hey mengalir dari kakek dan neneknya. Sang kakek berasal dari Solo, Jawa Tengah. Sementara itu, neneknya merupakan orang yang berasal dari Minahasa, Pulau Sulawesi. Dalam sebuah kesempatan, Tom Hey buka-bukaan mengungkap bahwa supporter Indonesia kerap menyoroti dirinya dimanapun berada. Hotel yang kami tempati sangat besar, tapi selalu ada orang-orang yang berada di hotel sepanjang hari. Mereka selalu tahu kapan Anda akan pergi makan atau ke tempat manapun, kata Tom Hey. Kendati demikian, Tom Hey mengaku tak keberatan. Pemain yang kerap dijuluki The Professor ini mengatakan bahwa para supporter Timnas Indonesia sangat ramah, bahkan kerap memberinya dengan hadiah-hadiah menarik. Mereka sangat ramah, mereka sangat baik dan antusias. Mereka selalu ingin meminta foto sambil membawa jersey. Mereka juga selalu ingin memberi Anda hadiah berupa gantungan kunci dengan foto saya, baju, dan topi, tutup Hey. Update perkembangan proses naturalisasi Maarten Paes untuk bisa membela Timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Hassani Abdul Ghani memberikan sedikit bocoran terkait dengan nasib Maarten Paes. Hasan Abdul Ghani mengaku sempat memberi saran kepada salah satu rekannya di Eropa yang dulu membantu proses naturalisasi dari Jordi Amat ke Indonesia. Ia menyarankan temannya itu menggunakan cara yang sama seperti proses Jordi Amat agar Maarten Paes bisa segera diizinkan membela Timnas Indonesia. Kemarin saya sempat mengobrol dengan teman baik saya dulu, kita pengurus ya. Nah, saya bilang sama dia, kenapa kita nggak pakai cara lama? Kan pas kita ngurus Jordi Amat juga ditolak awalnya. Lalu kan Anda mengirim seseorang bertanya ke FIFA, terus kenapa kamu enggak melakukan hal yang sama? Ujar Hassani Abdul Ghani. Sekadar informasi, sebelumnya kiper Major League Soccer Club FC Dallas, Maarten Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Maarten Paes ternyata baru saja melakukan pengambilan sumpah WNI di Jakarta pada Selasa pagi, 30 April 2024. Dalam foto yang diunggah oleh Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, saat pengambilan sumpah WNI, Maarten Paes memakai peci hitam dan dasi merah. Tampaknya, harapan pendukung Timnas Indonesia melihat Ole Romeni dinaturalisasi dan berseragam merah putih bisa saja terwujud dalam waktu dekat. Pasalnya, pemain yang kini membela FC Utrecht itu telah memberikan beberapa kode bahwa dirinya akan dinaturalisasi oleh PSSI. Apa saja kode yang telah diberikan oleh penyerang berusia 23 tahun tersebut? Berikut daftarnya. 1. Pernyataan Shin Tae-yong. Kode pertama yang mengindikasikan Ole Romeni akan dinaturalisasi berangkat dari pernyataan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Setelah laga kontra Filipina, Shin Tae-yong menegaskan bahwa dirinya membuka kans menaturalisasi penyerang untuk menambah daya gedor Timnas Indonesia. Pernyataan itu pun membuat Ole Romeni diyakini akan jadi opsi pertama yang dinaturalisasi guna membela Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. 2. Komentari debut Calvin Verdong. Ole Romeni juga memberi kode dirinya siap dinaturalisasi setelah mengomentari debut Calvin Verdong bersama Timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun itu memberikan komentar wow pada unggahan Calvin Verdong yang merupakan mantan rekan setimnya di NEC Nijmegen. Komentar tersebut mengindikasikan bahwa Ole Romeni bisa saja bersedia mengikuti mantan rekan setimnya membela Timnas Indonesia. 3. Sudah dihubungi PSSI. Beberapa waktu silam, Ole Romeni mengungkapkan bahwa dirinya telah dihubungi oleh PSSI dalam wawancaranya bersama Football Premier. Ia pun merasa bangga dihubungi oleh PSSI dan dikabarkan terbuka untuk dinaturalisasi serta membela Timnas Indonesia. Apalagi Ragnar Oratmangoen juga menuturkan bahwa Ole Romeni tengah mempertimbangkan berbagai opsi sebelum mengambil keputusan menerima proses naturalisasi. Penyerang Timnas Irak, Ali Jassim, menyuarakan kekecewaannya setelah klub sang pemain, Al-Kahraba, dikatakan menolak pendekatan dari kubu promosi Serie A, Como 1907. Nama Ali Jassim tentu familiar di kuping para pencinta sepak bola tanah air.
Ia terlibat dan bersinar dalam keempat pertemuan timnas Irak saat menghadapi Indonesia. Jassim memberikan 2 assist saat Irak menang 5-1 atas Indonesia di Basra pada pertemuan pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian, ia turun dari bangku cadangan dan mengubah jalannya laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang akhirnya dimenangkan Irak 2-0. Jelang akhir pekan ini, jurnalis asal Irak Maher Hassan mengklaim bahwa penyerang berusia 20 tahun tersebut mendapat tawaran dari Como 1907 yang dimiliki oleh grup Jarum dari Indonesia. Hassan bahkan mengklaim punya salinan surat penawaran Como asli yang menyatakan bahwa klub promosi tersebut menawar Jassim senilai 200.000 euro. Surat penawaran tersebut bertanda tangan Mirwan Suwarso yang menduduki jabatan direktur di Como. Jassim sendiri akhirnya bersuara lewat Instagram Story tentang situasinya sekarang dan mengonfirmasi datangnya tawaran dari Liga Italia. Jassim menuliskan kekecewaan karena klubnya dibilang tak merespons tawaran Como. Saya menerima tawaran profesional dari salah satu klub terhormat di Liga Italia yaitu Como, dan saya ingin bergabung dengan klub yang dilatih oleh mantan legenda tersebut. Klub saya menolak untuk bekerja sama dan bahkan tak membalas pendekatan langsung dan resmi klub Italia tersebut, ujar Ali Jassim. PSSI disebut bakal mendapat satu amunisi diaspora lagi. Pemain yang disebut tengah dipantau tersebut adalah Damian van Dijk. Damian saat ini berstatus sebagai pemain Telstar U21. Pemain berusia 20 tahun ini bisa memainkan sejumlah peran di benteng pertahanan. Selain berposisi bek tengah, yang merupakan posisi naturalnya, Damian juga bisa dipasang sebagai bek kanan dan juga gelandang bertahan. Menurut Damian, sudah sempat ada komunikasi dari PSSI. Waktu itu, yang sempat menghubunginya adalah utusan PSSI, Hamdan Hamedan, yang saat ini dikenal sebagai salah satu sosok kunci di balik program naturalisasi atlet Indonesia. Tahun lalu, aku beberapa kali bicara dengan Pak Hamdan. Aku juga sudah pernah bertemu dengan pemain-pemain lain, juga dengan pemain-pemain yang saat ini sudah dinaturalisasi. Aku sudah pernah berkomunikasi baik dengan mereka, ungkap Damian. Nama Damian sendiri bisa jadi masuk ke dalam daftar 150 pemain diaspora yang disebut Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang berpeluang dipanggil Timnas Indonesia. Namun, menurut Erick, dari 150 nama tersebut nantinya akan diseleksi untuk dilihat mana yang benar-benar berkualitas dan dibutuhkan. Peluang Damian untuk dinaturalisasi saat ini cukup terbuka. Dengan tingginya yang mencapai L91 cm, ia bisa diplot mengisi posisi Elkan Bagot yang beberapa waktu belakangan ini tak berseragam Timnas Indonesia. Menurut Damian, ia sangat terbuka dengan peluang untuk membela Merah Putih. Ia menyebut bisa membantu Indonesia untuk bermain lebih baik ke depannya. Tentu aku terbuka, aku pikir Indonesia bisa membantuku menjadi pemain yang lebih baik. Aku juga berpikir bisa membantu permainan sepak bola Indonesia lebih baik juga. Akan sangat bagus jika kita saling membantu, tutup Damian. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengaku ingin berburu pemain naturalisasi baru untuk memperkuat Timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengatakan, setelah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia akan menghadapi raksasa Asia sehingga membutuhkan talenta-talenta baru. Satu di antara pemain yang bisa dijadikan menjadi alternatif untuk memperoleh pemain keturunan Indonesia dengan kualitas grade A adalah gelandang Crystal Palace, Jairo Riedewald. Jairo Riedewald bisa menjadi bagian di skuad Timnas Indonesia. Jairo Riedewald pernah menimba ilmu di Akademi Ajax. Pemain berumur 27 tahun itu pernah menimba ilmu di Akademi klub besar Belanda, Ajax Amsterdam. Bahkan, pemain kelahiran Belanda itu berhasil menembus tim utama Ajax. Riedewald berkontribusi 3 gol dan 3 assist dari 93 laga bersama Ajax Amsterdam di semua kompetisi. Selanjutnya, Riedewald melanjutkan karier bersama tim Liga Inggris, Crystal Palace, seusai menuntaskan transfer dari Ajax pada tahun 2017. Bersama Crystal Palace, Riedewald telah mengemas 91 penampilan dengan torehan 3 gol dan 1 assist.